Fakta mengejutkan mengapa Anda harus berhenti makan ayam, part 3. Di part 3 ini tentu saja kita masih membahas mengenai bahaya mengkonsumsi daging ayam yang telah menjadi makanan utama di hampir seluruh dunia. Salah satu mikroba yang bisa menyebabkan kita sakit, bahkan tewas, selain virus adalah bakteri. Kalau virus saya sudah pernah membahasnya, bahwa kelak nanti akan ada virus kiamat yang bisa memusnahkan separuh populasi dunia, asalnya dari peternakan ayam. Kalau berbicara tentang bakteri, tentu saja bakteri juga sebuah mikroba yang mengerikan. Sekarang ini jumlah korban yang tewas karena infeksi bakteri telah mencapai 700.000 per tahunnya. Dan bila kita tidak berbuat sesuatu, maka kelak di tahun 2050 nanti akan mencapai 10 juta korban jiwa per tahunnya. 10 juta itu angka yang fantastis. Baik, subscribe dulu channel kami agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. Bersama saya Doni, kita di acara Vegetalk. Di part 2 saya sudah menjelaskan bila ayam dimasak dengan suhu tinggi, maka zat arsenik yang terdapat pada ayam akan berlipat ganda dan mengeluarkan karsinogen yang menjadi pemicu kanker. Jadi bagaimana bila tidak dimasak dengan suhu tinggi? Apakah aman dikonsumsi? Masak separuh matang misalnya. Maka bila kita memakannya, kita akan sakit. Karena faktanya daging ayam itu mengandung bakteri yang sangat mengerikan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bakteri adalah mikroba kecil yang hampir sama seperti virus. Sekarang kita sudah teredukasi untuk sering mencuci tangan, pakai masker, karena bahaya virus corona. Tapi ada satu yang kita lupa, yaitu bakteri yang sama bahayanya dengan virus yang terdapat pada ayam. Bakteri yang terdapat pada ayam itu sudah dibuktikan di laboratorium, bahwa kalau bila kita menyentuh daging ayam tersebut dengan tangan, maka tangan kita sudah terkontaminasi dengan bakteri. Tentu saja bila tidak mencuci tangan dengan sabun, maka bila kita memegang benda apapun, maka bakteri tadi bisa berpindah dan menempel di semua tempat. Efek bakteri tadi akan membuat kita sakit dan demam, diare, bahkan bisa berujung pada kematian. Yang rentan terutama adalah anak-anak dan orang tua. Seperti yang pernah saya bahas di part 1 dan 2, bahwa ayam itu bisa cepat pertumbuhannya dan bisa cepat besar. Itu semua pasti diberikan obat, termasuk obat antibiotik. Tujuannya agar ayam tersebut tidak sakit atau mati terserang bakteri dan penyakit. Pada tahun 2010, ada 63.000 ton antibiotik digunakan hanya untuk peternakan. Ini jumlah 2 kali lipat lebih banyak digunakan pada manusia. Dan faktanya 80% antibiotik itu diproduksi dunia hanya digunakan untuk peternakan. Penggunaan antibiotik ini akan menjadi sumber petaka karena bakteri tadi yang tidak mati oleh antibiotik, maka dia akan memiliki struktur DNA yang bisa melawan antibiotik, artinya kebal. Dan dia itu bisa memperbanyak diri dalam waktu yang singkat, dan ini disebut resistensi antibiotik. Jadi bila kita menggunakan beribu-ribu ton antibiotik, ini berarti kita sedang melatih bakteri ini untuk melawan antibiotik, sehingga memiliki kemampuan yang kebal terhadap antibiotik. Bakteri yang paling terkenal dinamakan Salmonella. Bakteri ini banyak terdapat pada dada ayam. Dan berita buruknya, bakteri ini sangat berbahaya. Bila kita terkontaminasi dengan bakteri ini, maka dokter akan memberikan obat antibiotik yang gunanya untuk membunuh bakteri tersebut. Namun yang terjadi sekarang adalah tidak semua kasus infeksi bisa disembuhkan dengan antibiotik. Kasus ini dinamakan resistensi antibiotik. Pada tanggal 16 November 2015, WHO menyatakan bahwa resistensi bakteri ini adalah hal serius. Para peneliti mengatakan nanti di waktu dekat korban dari
penyakit resistensi bakteri ini akan menjadi lebih banyak daripada kanker. Jumlah yang sekarang adalah 700.000 dan diproyeksikan di tahun 2050 nanti akan mencapai 10 juta jiwa korban per tahunnya. Ini melebihi dari kanker yang hanya 8 juta jiwa per tahunnya. Jadi, bakteri sudah pasti lebih berbahaya daripada kanker. Malapetaka ini terjadi karena ulah manusia sendiri, karena kerakusan manusia untuk memakan ayam, memaksa peternakan harus memproduksi ayam dengan jumlah yang banyak, dengan waktu yang singkat, dan menggunakan antibiotik yang sangat banyak, sehingga melatih bakteri-bakteri tersebut menjadi kebal terhadap antibiotik. Kita semua pasti perlu antibiotik, terutama bagi yang harus menjalani operasi atau surgery. Bila bakteri-bakteri itu sudah kebal dengan antibiotik, maka surgery bisa berakibat fatal, karena di sekeliling kita sudah penuh bakteri. Di zaman dahulu, sebelum antibiotik ditemukan, kebanyakan orang meninggal dunia itu bukan karena penyakit kronis seperti diabetes, stroke, dan kanker. Tetapi mereka meninggal dunia hanya karena terluka atau terjatuh dan mengalami infeksi dan peradangan. Setelah ditemukan antibiotik di tahun 1943, maka infeksi terhadap luka tadi sudah bisa ditangani dan bisa cepat disembuhkan. Dan penyakit infeksi terhadap bakteri bukanlah hal yang mematikan lagi. Namun hal menarik terjadi 2 tahun setelahnya. Here is what happened next. Penicillin was distributed in 1943, and widespread penicillin resistance arrived by 1945. Vancomycin arrived in 1972, vancomycin resistance in 1988, imipenem in 1985, and resistance to it in 1998, daptomycin, one of the most recent drugs, in 2003, and resistance to it just a year later in 2004. Luar biasa, semakin banyak kasus-kasus serupa terjadi di berbagai penjuru dunia. Dan bakteri ini adalah makhluk yang sangat luar biasa. Mereka bisa saling berbagi informasi DNA-nya, sehingga bisa satu sama lain menjadi bakteri yang ganas. Jadi kitalah sebenarnya yang menyebabkan sumber malapetaka ini, sekarang dan generasi kedepannya. Hanya satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu berhenti menggunakan antibiotik pada hewan ternak. Tentu saja mereka tidak akan berhenti selagi masih ada yang mengkonsumsi animal product. Maka hanya dengan mengubah pola makan kita menjadi vegan, yaitu bebas dari animal product, dan bila orang-orang seluruh dunia bisa menjadi vegan, maka kiamat dari bakteri ini akan berakhir. Kalau kita tidak memperjuangkan vegan, maka tidak akan ada masa depan cerah bagi dunia ke depan nantinya. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan di-share video ini ke teman-teman Anda, dan silahkan berikan like, komen yang positif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.